Ini adalah potret keluarga Syahreza Pahlavi, pemimpin monarki Imperium Persia yang naik tahta sejak 1941 hingga 1979. Dan ini adalah potret Iran sekitar tahun 1960-an, di mana gaya hidup masyarakat Iran saat itu begitu berkiblat dengan model gaya hidup orang-orang barat. Berkuasa selama 25 tahun, kepala menoleh ke barat, membungkam oposisi dengan kejam. Penguasa Iran Syahreza Pahlavi tak sadar tengah membesarkan suatu aliansi yang kelihatannya mustahil karena mereka sedang ditahan di penjara politik, yaitu para kaum komunis Partai Tudeh dan ulama. Sebelum revolusi, orang minum di depan umum dan berdoa di dalam kamar. Setelah revolusi, orang berdoa di depan umum dan minum di dalam kamar. Demikianlah pepatah yang populer beberapa tahun setelah Republik Islam Iran berdiri. Kutipan ini sempurna, menggambarkan drastisnya perubahan Iran dari tatanan sosial yang sekuler dan kebarat-baratan menjadi masyarakat yang zaman itu dituntut untuk serba religius. Selama berkuasa, Syahreza Pahlavi mengirim ribuan orang ke dalam bui. Mereka yang beruntung kemudian dibebaskan, kemudian terjun dalam kancah revolusi 1978-1979. Sisanya yang tak beruntung masuk dalam 100 orang yang dihukum mati sepanjang dekade 1970-an. Pemenjaraan orang-orang komunis di era Syahreza Pahlavi dimulai setelah Perdana Menteri Mossadegh digulingkan. Mossadegh sendiri adalah seorang Perdana Menteri yang digulingkan akibat keputusannya yang nekat menasionalisasi perusahaan British Petroleum pada 1953. Dirinya dikudeta melalui operasi Ayak yang dikerahkan oleh Badan Intelijen Amerika Serikat, CIA, dan Badan Intelijen Inggris, MI6. Amerika Serikat dan Inggris memandang Iran sebagai proksi geopolitik yang penting di Timur Tengah, hingga mutualisme yang terbangun sejak penggulingan Mossadegh akhirnya menyeret kiblat politik luar negeri Iran ke arah barat. Pada tahun 1960, Pahlavi meluncurkan Revolusi Putih, alias proyek modernisasi besar-besaran di Iran. Di antara program revolusi tersebut adalah nasionalisasi sumber daya air, pendidikan gratis, pemberantasan korupsi dan buta huruf, pemberian hak mencoblos dalam pemilu untuk perempuan, dan masih banyak lagi. Namun di luar kebijakannya yang terbilang progresif ini, hitung-hitungan Pahlavi tentang ekonomi nampaknya masih sangat suram bagi kalangan orang kecil di Iran. Seorang ekonom Iran mencatat bahwa antara 1963 hingga 1976, pertumbuhan ekonomi mencapai 8% setahun. Sepertiga dari pendapatan nasional kotor Iran berasal dari hasil minyak bumi. Pendapatan per kapita naik drastis hingga sebanding dengan penduduk di 12 negara Eropa Barat. Namun celakanya, administrasi Reza Pahlavi yang mengejar pertumbuhan telah mengabaikan pemerataan pendapatan. Dampaknya begitu dirasakan oleh masyarakat Iran ketika inflasi meroket akibat krisis minyak yang berakhir pada 1976.
Selama bertahun-tahun Syahreza Pahlavi meyakini bahwa satu-satunya lawan politik adalah kaum komunis yang sama-sama modern, sekuler, menghendaki kesetaraan, dan mendukung industrialisasi. Orang-orang komunis inilah yang menjadi langganan ruang penyiksaan Shafak, sebuah organisasi polisi rahasia Iran di zaman rezim Syahreza Pahlavi yang terkenal sangat kejam. Namun tak disangka, perlawanan datang dari kelompok yang selama ini dianggap terbelakang, seperti para alim ulama. Kebijakan reformasi agraria mengancam kepemilikan tanah yang saat itu sebagai penopang aktivitas-aktivitas keagamaan. Ditambah dengan pemberlakuan undang-undang sekuler yang memungkinkan warga non-muslim untuk memegang jabatan publik, menyebabkan beberapa tokoh Islam di Iran memutuskan untuk bersikap dengan turun ke jalan. Pada bulan Juli 1963, tepatnya di sebuah kota suci bernama Kota Qum, Khomeini ditahan setelah berpidato yang mengecam Pahlavi sebagai manusia celaka lagi menyedihkan. Penangkapan itu segera memicu gelombang protes yang menjalar hingga keluar Kota Qum, termasuk di kota Teheran, dan semakin melambungkan nama Khomeini berkali-kali lipat. Terlebih lagi, begitu mendengar kasak-kusuk rencana para pejabat untuk mengeksekusi Khomeini, Sharia Madari, seorang ulama Iran paling senior dan dipercaya negara, justru menganugerahinya gelar marja atau Ayatullah yang agung agar Khomeini terhindar dari tiang gantungan. Selama belasan tahun setelah kerusuhan di Kota Qum, Khomeini mengasingkan diri di Irak dan baru pulang pada 1979 ketika Pahlavi dipaksa kabur dari tanah airnya sendiri. Di sini muncul pertanyaan besar, bagaimana satu orang ulama bisa menggoyang suatu rezim dari jarak yang begitu jauh? Kisahnya bermula pada awal 1970-an, saat kaum Islamis belum memegang peranan penting dalam gerakan anti-Syah. Afiliasi politik para ulama tersebar, sebagian bersama kaum liberal, sebagian lagi konstitusional, atau bahkan Marxis, dan yang lain memilih tidak berpolitik sama sekali. Bahkan pendirian negara Islam sendiri adalah gagasan yang terdengar sangat asing saat itu. Pada tahun 1971, peringatan 2500 tahun Imperium Persia dirayakan secara mewah dan besar-besaran. Banyak kepala negara dunia diundang, dan para koki didatangkan langsung dari kota Paris. Total anggaran 200 juta US dollar habis untuk mengongkosi ambisi Pahlavi menjadi seorang negarawan kelas dunia. Flags of the guest nations flew in salute as the VIPs flew in. Each head of state had an apartment with a sitting room, 2 bedrooms and 2 bathrooms and a service room with an electric stove and ironing board for their own. Di satu sisi, acara tersebut mendapat banyak kritikan dari tokoh-tokoh agamis di Iran lantaran acara tersebut digelar di tengah bencana kekeringan yang melanda provinsi Baluchistan, Sistan, bahkan wilayah Fars tempat diselenggarakannya acara tersebut. Sumpah serapah publik yang menyertai pesta pura Syahreza Pahlavi adalah jalan emas bagi Khomeini untuk membuka serangan dari jarak jauh. Dari tanah pengasingannya, ia rajin memberikan ceramah, termasuk tentang pokok-pokok pemerintahan Islam, serta membangun kontak dengan aktivis-aktivis Ikhwanul Muslimin
dan para militan Palestina yang ia dukung secara finansial. Khomeini juga menggandeng rekan yang sangat strategis, yaitu Ayatullah Taleghani, seorang ulama sayap kiri yang memiliki jaringan luas pada kelompok gerilyawan komunis bawah tanah di Iran. Puncaknya adalah pada tahun 1977, ketika krisis minyak dunia mencapai impasnya. Inflasi melonjak drastis, pabrik-pabrik gulung tikar, dan angka pengangguran naik. Seluruh agitasi Khomeini yang tersebar melalui kaset dan koran bawah tanah mulai diterima sebagian kebenarannya oleh masyarakat Iran. Pada tahun 1977, pemakaman Mustafa Khomeini, putra dari Ayatullah Khomeini, yang meninggal di bulan Muharram, menjadi momentum konsolidasi kalangan oposisi Islamis. Mereka mentasbihkan Khomeini sebagai imam dan menuduh Safa berada di balik kematian Mustafa. Massa dan para pengikut Khomeini dibakar dengan pesan-pesan memorial tentang wafatnya Imam Hussein di Karbala. Ketika pemerintah Iran mulai dirundung krisis politik, pemakaman Mustafa adalah sebuah peristiwa yang menyampaikan suatu pesan serius bahwa melawan rezim Shah Reza Pahlavi adalah sebuah jihad. 8 September 1978, Pahlavi mengumumkan darurat militer di Iran. Angkatan bersenjata Iran yang baru saja menambah personil ternyata tak terlatih betul menghadapi massa. Media pers melaporkan ada 2.000 hingga 4.000 demonstran mati ditembak saat terjadi kekacauan di kota Tehran. Akhirnya pada penghujung tahun 1978, tokoh oposisi Sabur Bakhtiar diangkat sebagai Perdana Menteri Iran. Ia mengumumkan pembubaran Safad, pembebasan tahanan politik, dan penghapusan sensor. 18 hari setelahnya, Shah Reza Pahlavi beserta keluarganya terbang ke Mesir tanpa pernah kembali lagi ke Iran. Meski bedil masih tetap terdengar di Teheran, namun tak ada perlawanan yang berarti dari pihak militer. Para serdadu rendahan dan perwira junior menyatakan berpihak pada revolusi, sementara para perwira senior memilih untuk netral. Vakum kekuasaan akhirnya mendorong Khomeini pulang ke Iran, tepatnya pada Februari 1978, dan didirikanlah Dewan Revolusi di Teheran. Mehdi Bazargan, menteri perminyakan pada era pemerintahan Mossadegh dan tokoh oposisi kawakan, ditunjuk Khomeini untuk menduduki kursi Perdana Menteri. Namun kebingungan setelah kepergian Pahlavi telah membuka perseteruan baru di Iran. Kaum kiri mulai gencar menyerang Khomeini. Karena tak lama setelah Dewan Revolusi terbentuk, Khomeini mulai berkonflik dengan Bazargan. Perdana Menteri Bazargan sendiri, yang tidak sepenuhnya sreg dengan model Republik Islam, beserta rancangan konstitusinya, memilih netral untuk menengahi kepentingan para ulama dan kalangan sekuler. Menjelang referendum untuk menentukan bentuk negara, Bazargan mengajukan diksi dengan bentuk negara demokratik daripada bentuk negara Islam. Namun usulannya jelas ditentang oleh Khomeini yang memang berlatar belakang Islam. Posisi dari Bazargan makin terkucil ketika 98,2% rakyat Iran menjawab ya untuk bentuk negara monarki yang digantikan oleh sebuah republik Islam. Dan sejak saat itu, Bazargan meletakkan jabatan Perdana Menterinya
ketika para pengikut Khomeini menyerbu kedutaan besar Amerika Serikat di Teheran dan menyandera para stafnya. Dan akhirnya pada tahun 1981, Khomeini terpilih sebagai Presiden Republik Islam Iran. Dalam pidato pelantikannya, ia bersumpah akan menyingkirkan penyimpangan, liberalisme, dan kaum kiri yang ikut-ikutan pada model Amerika Serikat dan Barat. Demikianlah kisah dari revolusi Islam di Iran, di mana budaya Barat yang puluhan tahun mengakar di sendi kehidupan orang-orang Iran seketika saja berubah setelah proses panjang demi terciptanya sebuah bentuk negara Republik Islam yang masih eksis sampai sekarang. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Kami sangat berharap dukungan dan bantuan dari Anda untuk mengembangkan channel ini.